Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang normal shock. Nah, saya sudah membuat sebuah contoh soal bagaimana menganalisis aliran kompresibel di mana terjadi normal shock. Nah, jadi di sini kita punya sebuah tangki yang berisi udara, katakanlah tekanan udara di dalam tangki 300 Kelvin atau sekitar 27 derajat Celcius ya. Lalu kemudian tekanannya 200 kilopascal. Nah, tangki ini dihubungkan dengan sebuah nozzle konvergen, divergen yang mengalirkan udara dalam tangki keluar. Nah, kemudian di sisi divergen dari nozzle ini terjadi normal shock. Jadi di sini diilustrasikan dengan garis tebal berwarna hitam ini. Nah, kemudian diketahui bahwa normal shock ini terjadi di bagian divergen dengan luas penampang 2 kali luas penampang throat. Nah, sedangkan exit dari nozzle sendiri itu luas penampangnya 4 kali luas penampang throat. Udara dapat dianggap sebagai gas ideal dengan K1,4 R287. Oke. Luas penampang throat-nya sendiri 50 cm persegi. Oke. Dan aliran udara mulai dari inlet nozzle konvergen divergen ini sampai sebelum normal shock ini dapat kita anggap sebagai aliran isentropik. Lalu setelah normal shock sampai ke outlet atau exit ini juga bisa kita anggap sebagai aliran isentropik. Nah, eh, terjadinya rugi-rugi atau terjadinya pembangkitan entropi hanya terjadi sepanjang normal shock yang tipis ini. Oke. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan luas penampang kritis untuk aliran dari inlet nozzle sampai ke shock. Oke, lalu luas penampang kritis antara shock sampai ke outlet. Lalu bilangan Mach di inlet outlet, tekanan stagnasi di outlet, tekanan stagnan di outlet, temperatur di outlet, kecepatan suara di outlet, lalu kecepatan aliran di outlet. Oke, mari kita coba kerjakan soal ini. Nah, ini adalah daftar variabel yang diketahui tadi. Jadi tekanan di dalam tangki dan temperatur dalam tangki adalah tekanan dan temperatur stagnasi. Oke. Ini 200.000 Pascal, 300 Kelvin, luas penampang throat 0,05, luas penampang exit 0,02, luas penampang normal shock 0,01 meter persegi. K 1,4, konstanta gas 287. Oke. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama. Luas penampang kritis dari inlet nozzle ke shock. Nah, karena di bagian divergen terjadi normal shock, berarti di throat ini terjadi choking. Dengan demikian, luas penampang throat adalah luas penampang kritis. Oke. Jadi A bintangnya antara inlet sampai sebelum normal shock itu sama dengan A throat, yaitu 50 cm persegi. Oke. Lalu kemudian luas penampang kritis untuk aliran dari shock ke outlet. Lalu setelah shock, setelah normal shock sampai ke outlet, nah berapa A bintangnya? Oke. Jadi pertama kita tentukan dulu rasio luas penampang normal shock dengan luas penampang throat. A per A bintang sama dengan 2. Jadi rasio luas penampang normal shock ANS dengan luas penampang throat ini sama dengan rasio luas penampang dengan luas penampang kritis. Jadi rasio ini sama dengan rasio luas penampang dengan luas penampang kritis. Jadi sama dengan 2. Lalu dari sini mengapa sih sama dengan A per A bintang? Karena di sini terjadi choking. Oke ya. Lalu kemudian nilai ini kita gunakan untuk membaca tabel isentropik untuk K1,4 gitu ya, guna menemukan berapa nilai M1-nya atau bilangan Mach sebelum normal shock di sini. Berapa M1-nya? Oke, kita baca. Jadi kita dapatkan antara baris 218, 219. Oke, nilainya ini batas atas batas bawahnya, lalu kita interpolasi, kita peroleh M1-nya adalah 2,1971 sekian gitu. Jadi ini alirannya sonik sebelum normal shock. Jadi
Di sini choking, lalu aliran berubah menjadi supersonik, sorry, dari subsonik, choking menjadi sonik, lalu menjadi supersonik di sini. Nah, kemudian setelah kita tahu M1-nya, kita akan baca tabel normal shock. Oke, untuk entry M1 2,1971 sekian. Jadi kita baca di sini antara baris 132 dan 133. Oke. Lalu kita peroleh rasio tekanan stagnasinya P02 per P01. Oke. Dengan interpolasi kita peroleh P02 per P01 0,6294. Nah, mengapa kita baca P02 per P01? Karena dari teori normal shock kita peroleh bahwa P02 per P01 ini sama dengan A1 bintang per A2 bintang. Oke ya. Jadi karena A1 bintangnya kita tahu sama dengan A-Throat, kalau rasio A1 bintang per A2 bintang diketahui, maka kita bisa menentukan A2 bintang atau A bintang dari shock sampai exit. Oke, jadi setelah ini kita peroleh, kita hitung, jadi A2 bintangnya atau A bintang dari shock ke exit itu adalah A-Throat dibagi rasio A1 bintang per A2 bintang. Diperoleh A bintang dari shock ke exit ini 0,00794 sekian meter persegi. Oke? Atau 79,4 cm persegi. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah menentukan bilangan Mach di exit atau outlet nozzle atau ME simbolnya. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu A bintang di exit, kita bisa menghitung rasio A exit dibagi A 2 bintang. Ini adalah rasio luas penampang dengan luas penampang kritis di exit nozzle. Oke, jadi dari luas penampang exit 0,02 meter persegi dibagi dengan luas penampang kritis dari shock ke exit, ya, oke, 0,0079 sekian, kita peroleh rasio luas penampang dan luas penampang kritis di exit ini adalah 2,5176. Oke. Lalu kemudian kita baca tabel isentropik. Kembali ke tabel isentropik. Jadi dari tabel sebelumnya tabel normal shock, tabel normal shock, kita kembali ke tabel isentropik. Kita baca untuk entry A per A bintang sama dengan 2,51767 yang kita peroleh sebelumnya. Oke. Jadi kita peroleh di sini. Nah, kita harus membaca di wilayah yang subsonik, jangan wilayah yang subsonik. Ini harus diperhatikan. Mengapa? Karena setelah normal shock, aliran berubah ke subsonik. Jadi kita bacanya di wilayah subsonik. Oke. Nah, dari sini diperoleh nilai batas atas batas bawah seperti ini. Oke, lalu kemudian kita interpolasi bilangan Mach-nya antara 0,23 0,24. Setelah interpolasi kita peroleh bilangan Mach-nya adalah 0,2378 sekian. Oke, ini subsonik. Nah, oke, kemudian kita tentukan tekanan stagnasi di exit nozzle. Nah, karena aliran dapat diasumsikan sebagai isentropik kecuali pada normal shock, maka setelah normal shock sampai exit nozzle terjadi aliran isentropik. Nah, oleh karena itu, tekanan stagnasi di exit nozzle itu sama dengan tekanan stagnasi setelah normal shock. Jadi P0 di E di exit sama dengan P02. Jadi kalau kita lihat, karena dari sini sampai sini, ini isentropik, maka P0 di sini sama dengan P0 di exit nozzle. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan tekanan stagnasi di exit nozzle berdasarkan tekanan stagnasi setelah normal shock, oke? Atau nah, tekanan stagnasi setelah normal shock dapat kita peroleh dari tabel normal shock P02 per P01 dan ini sudah kita tentukan tadi di pertanyaan sebelumnya di subbab 2.3.3. Oke, dari sini diperoleh P0E sama dengan P02 itu adalah 125,883 kilopascal. Oke. Nah, dari sini kita tentukan tekanan statik di exit nozzle. Oke. Nah, caranya sama, kita baca tabel isentropik untuk K1,4 menggunakan entry bilangan Mach di exit nozzle 0,2378 sekian atau rasio luas penampang ke luas penampang kritis A per A bintang 2,51767 sekian. Oke, ini sama dengan
entry-nya sama dengan yang sebelumnya, kita baca dari sini, lalu kita ambil nilai P per P0-nya, jadi antara ini dengan ini, baris 22 dengan 23. Oke, nah kita dapatkan batas bawah batas atasnya, lalu kita interpolasi, kita dapatkan P per P0 di exit, itu adalah 0,961 sekian. Nah, dari sini kita bisa tentukan tekanan statik di exit nozzle berdasarkan rasio P per P0 di exit dengan P0E. P0E-nya sudah kita peroleh sebelumnya. Oke. Nah, kita dapatkan tekanan statiknya adalah 121,022 kilopascal. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan temperatur statik di exit nozzle. Nah, caranya juga sama. Sekarang kita baca, tabel isentropik dengan entry yang sama, tapi yang kita ambil adalah nilai T per T0. Nah, jadi logikanya begini, sesuai teori normal shock, temperatur stagnasi setelah shock sama dengan temperatur stagnasi sebelum normal shock atau T02 sama dengan, T01, oke. Jadi kalau kita lihat, di teori normal shock, kalau kita lihat di grafik, nah ini kita lihat T01 sama dengan T02. Jadi temperatur stagnasi sebelum normal shock sama dengan temperatur stagnasi setelah normal shock. Oke. Nah, karena aliran setelah normal shock sampai exit itu aliran isentropik, maka temperatur stagnasi di exit juga sama dengan temperatur stagnasi setelah normal shock atau T0E sama dengan T02. Dengan demikian berarti apa? T0E sama dengan T01 karena T02 sama dengan T01. Oke. Nah, karena aliran dari tangki sampai sebelum normal shock itu juga isentropik, maka T01 itu sama dengan T0 di dalam tangki. Jadi T0 di exit itu sama dengan T0 di dalam tangki atau 300 Kelvin. Jadi kalau kita bisa dapatkan nilai T per T0 di exit, kita akan bisa menentukan TE-nya dengan menggunakan T0 300 Kelvin. Oke, jadi kita baca entry yang sama, sekarang kita ambil T per T0. Oke. Lalu kita interpolasi, kita dapatkan T per T0E T per T0 di exit itu 0,988 sekian. Oke, lalu kemudian kita hitung temperatur di exitnya, kita dapatkan 296,64. Jadi kalau kita lihat ini lebih kecil dari tekanan stagnasinya. Temperatur stagnasinya 300 Kelvin. Kemudian karena dia mengalir, energi dalamnya berubah menjadi energi kinetik. Nah, sehingga kita temperaturnya turun ke 296,64. Jadi turunnya ini agak agak lumayan ya, 3,3 sekian derajat. 3,3 sekian Kelvin gitu ya. Oke, lalu dari sini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, menentukan kecepatan suara di exit nozzle. Karena udaranya kita asumsikan sebagai gas ideal, formula kecepatan suaranya adalah akar KRT. Nah, T-nya kita gunakan temperatur di exit nozzle. Nah, kemudian dari perhitungan kita peroleh kecepatan suaranya adalah 345,24 sekian meter per second. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan kecepatan aliran di exit nozzle yaitu dengan menggunakan definisi bilangan Mach. Jadi bilangan Mach di exit sudah kita hitung, kecepatan suara di exit sudah kita hitung, kita bisa menentukan kecepatan aliran di exit nozzle yaitu ME kali CE. Nah, dari sini kita peroleh VE-nya, kecepatan aliran di exit nozzle adalah 82,1 sekian meter per second. Ya, jadi begini cara contoh pembahasan contoh soal normal shock. Jadi dalam analisis normal shock ini, selain kita gunakan tabel normal shock, kita juga menggunakan tabel isentropik karena kita menggunakan asumsi bahwa aliran fluidanya isentropik kecuali pada normal shock, sehingga tingkat keadaan di luar normal shock, kecuali yang melewati normal shock, gitu ya, itu bisa kita tentukan dengan tabel isentropik. Nah, sedangkan tingkat keadaan ketika berpindah sebelum dan setelah normal shock kita harus gunakan tabel normal shock. Oke?
Jadi, sampai di sini pembahasan soal kita selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.